Kali ini kita akan lakukan soka-sokaan untuk case glaukoma. Kita mulai dari skenario terlebih dahulu ya. Pada skenario itu dijelaskan bahwa terdapat seorang pasien berusia 55 tahun laki-laki datang dengan keluhan utama kedua mata merah, nyeri dan penglihatan buram sejak 3 hari lalu. Dari keluhan pasien ini berarti kita bisa ambil kesimpulan atau kita bisa ambil gambaran beberapa penyakit yang berhubungan dengan mata merah visus turun karena pasien mengeluhkan dua mata merah dan penglihatannya buram 3 hari lalu. Dari waktunya juga ini sifatnya singkat ya, berarti kita bisa simpulkan untuk yang mata merah dan visus turun mendadak. Selanjutnya juga pasien mengeluhkan bahwa yang pertama mata kanannya sakit, merah dan buram. Kemudian 3 hari diobati dengan obat tetes warung tidak ada perbaikan. Pasien juga mengeluhkan kepala pusing, mual dan muntah, di mana gejala pusing, mual dan muntah ini khas sekali jika terjadi penekanan di saraf-saraf kranialnya ya, yang bisa menyebabkan pasien memiliki gejala kepala pusing, mual dan muntah. Selanjutnya pasien juga mengatakan 2 hari setelahnya mata kirinya ikut merah, nyeri dan buram dari mata kanannya lanjut ke mata kirinya yang mengalami keluhan yang sama. Selanjutnya pasien juga mengatakan bahwa nyeri berkurang saat beristirahat ya. Ini bisa berkaitan dengan pada saat beristirahat, tepatnya pada saat tidur kita kan berkurang ya pemakaian matanya. Jadi kemungkinan bisa disebabkan oleh itu. Selanjutnya juga pasien juga tidak ada demam, tidak mengeluhkan riwayat trauma mata, tidak ada riwayat kencing manis dan juga demam tinggi. Selanjutnya pasien juga mengatakan bahwa dia silau melihat lingkaran berwarna pelangi di sekitar lampu, di mana ini khas sekali ditemukan pada pasien-pasien glaukoma ya. Glaukoma itu biasanya dia melihat lingkaran berwarna pelangi di sekitar lampu. Selanjutnya pasien juga mengatakan bahwa dia sering membeli obat tetes mata tanpa resep dokter. Ini bisa jadi faktor pemberat ya, karena beberapa obat tetes mata ada yang mengandung steroid yang sifatnya tidak baik untuk pemakaian jangka panjang, dan juga obat tetes mata yang tidak sesuai resep dokter itu bisa memperparah dari penyakit yang diderita pasiennya. Karena tadi kita rumuskannya untuk mata merah visus turun, kita bisa lihat di sini ada saya taruh ke tabel ya. Beberapa pilihan untuk mata merah visus turun, tapi yang saya hipotesiskan di sini ada 3: glaukoma akut, keratitis, dan endoftalmitis, karena saya pikir ini sudah bisa mewakilkan dari keseluruhan penyakit di tabel mata merah visus turun itu sendiri. Untuk yang glaukoma akut di sini saya ambil karena tentunya mata merah, dan tadi pasien mengeluhkan bahwa dia melihat lingkaran berwarna pelangi di sekitar lampu ya. Nanti untuk keratitis dan endoftalmitis ini juga karena ada tanda-tanda mata merah. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk status generalisnya dalam batas normal ya, keadaan umumnya sakit sedang, head to toe-nya dalam batas normal. Untuk status oftalmikus ya, itu visusnya okulidextra. Okulidextra ini adalah mata kanan maksudnya. Dia itu adalah sepertiga ratus itu berarti pasien sudah tidak bisa membaca Snellen chart, bahkan tidak bisa melakukan hitung jari. Selanjutnya untuk okulis sinistra atau mata bagian kirinya, dia itu 1/60 ya, artinya dia masih bisa hitung jari. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa mata kanannya jauh lebih buruk penglihatannya daripada mata yang sebelah kiri. Itu untuk konjungtiva itu dia hiperemis, injeksi silier, dan injeksi konjungtiva. Kita bisa punya penglihatan bahwa konjungtiva merah ya. Selanjutnya untuk korneanya keruh dan edema, COA-nya dangkal. Ini khas sekali ya pada glaukoma. Selanjutnya untuk pupil ya, ODS ini okulidextra sinistra, kedua mata pupilnya itu mid dilatasi kurang lebih 5 mm dan refleks cahaya menurun. Berarti kita bisa lihat bahwa pupil pasiennya itu nanti akan besar dengan refleks cahaya menurun. Setelah kita lakukan tindakan refleks cahaya menggunakan pen light itu tidak ada refleks ya, atau refleksnya kurang baik. Nanti untuk funduskopi, diskus optiknya merah dan bengkak, ini juga khas sekali pada glaukoma. Maka dari itu hipotesis yang saya tegakkan di sini glaukoma akut. Kenapa akut? Karena pasien tadi mengeluhkan mata merah dengan penurunan visus yang mendadak ya kan. Itu khas sekali pada glaukoma akut, karena pada glaukoma yang sifatnya kronis itu biasanya tidak ditemukan adanya mata merah dan penurunan visusnya terjadi secara berkala. Selanjutnya juga sudut tertutup. Nanti saya akan jelaskan kenapa sudut tertutup dextra sinistra. Artinya ada pada mata kanan dan juga mata kirinya. Jadi pada dasarnya glaukoma itu sendiri merupakan penyakit di mana terjadi peningkatan tekanan intraokular di dalam mata, di mana glaukoma itu dibagi jadi 2 ya, glaukoma primer dan glaukoma sekunder. Di mana glaukoma primer itu biasanya penyebabnya idiopatik, artinya tidak jelas, belum diketahui jelas penyebabnya apa, dan biasanya terjadi di 2 mata, dextra dan sinistra. Tapi kalau dia glaukoma sekunder, artinya
sejelas pasien itu penyebabnya karena apa, misalkan kayak trauma mata, atau misalkan karena pemakaian obat tetes mata steroid secara berulang, itu biasanya hanya terjadi di satu mata. Untuk pasien sendiri tadi karena dia mengeluhkan kedua mata, dextra sinistra, berarti kita bisa anggap kalau glaukoma akutnya di sini glaukoma yang primer ya. Selanjutnya untuk glaukoma sendiri kita mulai dari fisiologinya terlebih dahulu ya. Jadi kita lihat untuk anatomi dari mata itu sendiri, di bagian depan mata ini ada yang namanya kornea paling depannya. Selanjutnya di sini ada iris ya, yang di sebelah sini iris, ini iris, dan di belakangnya ada lensa, di mana kornea dan juga lensa ini merupakan media refraksi. Media refraksi itu artinya dia ini media yang sifatnya jernih. Fungsinya supaya apa? Supaya nanti kalau cahaya masuk, kalau misalkan dia medianya jernih, cahaya ini tidak akan dipantulkan, tapi nanti akan masuk ke dalam. Jadi seperti diberi ruang gitu cahayanya untuk masuk. Nah, karena dia ini media refraksinya itu sifatnya jernih, maka baik lensa maupun kornea itu tidak divaskularisasi atau tidak memiliki pembuluh darah. Kalau suatu organ atau suatu komponen tidak memiliki pembuluh darah, dia tidak memiliki suplai nutrisi. Maka bagaimana caranya sel-sel di kornea dan sel-sel di lensa ini tetap bisa hidup adalah dengan cara memperoleh nutrisi melalui difusi dari air-air yang ada di sini. Jadi nanti di sini tuh ada air, bukan air ya sebenarnya, ini cairan, nanti isinya di sini cairan. Cairan itu disebut dengan aqueous humor. Di sini tidak ada tulisannya, saya coba tulis ya. Aqueous humor. Dimana ini nanti cairan yang akan ada di bagian ini anterior, di bagian depan dan di bagian posterior. Fungsinya untuk memberikan nutrisi ke si kornea dan si lensanya. Dimana si aqueous humor itu diproduksi? Aqueous humor itu diproduksi di sini ya, di badan ciliaris. Di sini ada badan ciliaris. Jadi nanti dia akan memproduksi aqueous humor terus dikirim ke arah depan ke sini dan secara merata dibagikan ke sel-sel yang ada di kornea, sel-sel yang ada di lensa supaya nutrisinya cukup. Nah, untuk ruang yang berisi si aqueous humor itu sendiri dibagi-bagi jadi dua. Yang pertama, ruang di antara sini, di antara kornea dan juga iris disebut sama dengan anterior chamber, atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah COA atau kamera oculi anterior. Kamera oculi anterior. Ini yang memisahkan antara kornea dan juga iris. Selanjutnya untuk kamera oculi posterior ini memisahkan antara iris dan juga lensa di sini ya. Kamera oculi posterior. Dua-duanya ini diisi oleh aqueous humor. Namun aqueous humor dan juga tempatnya di sini baik kamera oculi anterior dan posterior itu seperti selokan. Dimana dia itu harus punya saluran pembuangan kan. Dimana kalau tidak ada saluran pembuangan akan terjadi penumpukan cairan yang akan menyebabkan biasanya kalau di selokan itu banjir kan. Nah, itu juga di mata kalau misalkan terjadi penumpukan aqueous humor yang terlalu berlebihan, itu akan memberikan efek yang bahaya ke matanya itu sendiri. Oleh karena itu si aqueous humor ini juga punya saluran drainase ataupun saluran pengeringannya sendiri, yaitu di bagian sebelah sini ada yang disebut dengan canal clamp. Jadi nanti aqueous humor ini akan mengalir dari arah posterior, kan diciptakannya di sini ya. Ini badan ciliaris nih. Di sini kan yang posterior, dari posterior dikirim terus. Di sini tuh ada celah nanti antara lensa dan iris, diirim terus ke depan ke anteriornya, kemudian ke canal clamp-nya. Dikeringkan baru di canal clamp. Di sini dia aqueous humor-nya akan di drainase atau di sini saluran pembuangannya. Nah, glaukoma itu terjadi, yang pertama itu ada yang sudut terbuka dan sudut tertutup. Kalau yang di sudut terbuka terjadi memang karena pada canal clamp, di canal clamp ini nanti sebelumnya itu ada trabecular meshock yang namanya, ada gangguan di sebelah sininya. Sedangkan kalau misalkan sudut tertutup itu terjadi karena ada penutupan. Nanti sebentar sebelah sini. Di sini ada penutupan, dimana kalau yang di sini kan kanal clamp-nya terbuka kan, jadi aliran cairannya bisa ke kanal clamp-nya. Kalau sudut tertutup terjadi karena ada penutupan dari si irisnya yang menyebabkan kanal clamp-nya tertutup dan dia nggak bisa keluar si aqueous humor-nya. Seperti itu. Nah,
Di sini untuk patofisiologinya sendiri, karena pasien tadi usianya 55 tahun ya, artinya sudah cukup tua. Nah, pada saat kita usianya tua, kita lensa kita kan juga terus melakukan development ya. Akhirnya terjadi peningkatan serabut lensa. Penyebabnya akan menjadi penebalan lensa. Kemudian ketika terjadi penebalan lensa, lensanya ini akan mendesak iris. Dimana kalau lensanya ini mendesak iris ke arah depan, nanti kita akan menyebabkan terjadinya pupil blockage atau di sini ada ruang ya, ada celah antara iris dan lensa. Kalau lensanya ini terus membesar, artinya dia semakin memadat gitu ya, dia akan mendorong iris ke arah depan dan menyebabkan celah antara lensa dan iris ini semakin kecil. Kalau celahnya itu semakin kecil, akan terjadi pupil blockage. Pupil blockage ini adalah ketika aliran aqueous humor dari arah posterior ke arah anterior ini terhalang. Ya, itu yang disebut dengan pupil blockage. Nah, karena dia terhalang, akhirnya tekanan aqueous humor di kamera okuli posterior itu meningkat. Karena apa? Karena yang tadi aliran aqueous humor dari posterior nggak bisa ke arah anterior. Artinya nanti yang di posteriornya justru meningkat. Akhirnya yang di posterior ini justru mendorong si irisnya, sehingga kalau di sini kan meningkat ya. Meningkat. Nah, nanti dia itu mendorong, jadinya irisnya nanti akan seperti ini, terdorong ke arah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Jadi ini kan meningkat dan dia malah mendorong ke sana. Jadi nanti si irisnya terdorong yang akan menyebabkan terjadinya iris Bombay. Iris Bombay ini terjadi ketika iris ini menghalangi saluran drainase baik dari kanal Schlemm maupun si trabecular mesh-shock itu sendiri. Ini ya, bisa dilihat iris Bombay. Jadi nanti si irisnya ini menghalangi saluran drainasenya. Nah, ketika terjadi iris Bombay, nanti trabecular meshwork ini juga dan kanal Schlemm boleh ditambahkan, boleh tidak. Nanti dia tertutup. Nah, ketika dia tertutup, artinya sudah drainase AH-nya terganggu, tidak bisa dia. Tidak ada saluran drainase, terjadi penumpukan aqueous humor, akibatnya cairan yang ada di matanya terlalu banyak ya. Akhirnya ketika cairannya terlalu banyak ya tekanannya meningkat. TIO ini adalah tekanan intraokular. Apa penyebabnya kalau tekanannya meningkat? Ketika tekanannya meningkat ya dia akan menekan ke segala arah. Baik penekanan ke arah depan, di depan itu ada kornea ya. Berarti nanti penekanannya akan dirasakan oleh kornea. Terus juga penekanan ke belakang itu ada vitreous humor. Kita yang ke kornea dulu. Jadi karena kornea itu letaknya ada di depan ya, penekanan kornea itu akan menyebabkan, kornea itu kan punya 5 lapisan ya. Nanti silahkan dibaca lagi atau nanti saya bikin video khusus untuk fisiologinya. Jadi kornea itu punya 5 lapisan, dan lapisan yang paling bawah atau yang paling dekat dengan aqueous humor itu adalah lapisan endotelium yang berisi pompa-pompa endotel. Nah, ketika lapisan endotelium ini terus ini seperti ini ya, coba kayak gimana. Ini lapisan terakhir, misalkan lapisan terakhir kornea. Ketika dia ini terus-teruskan mendapatkan tekanan, akhirnya kan pompa-pompa endotelnya mengalami yang namanya stres mekanik kan. Ketika dia mengalami stres mekanik, ya sudah, pompa endotelnya nggak bisa bekerja secara sempurna lagi. Padahal pompa endotel ini fungsinya untuk menyeleksi supaya aliran aqueous humor tuh nggak masuk semua ke kornea. Karena indeks bias di kornea itu harus dipertahankan dalam kondisi yang baik ya. Karena kalau misalkan si korneanya ini terlalu banyak cairannya, akhirnya tidak jadi jernih kan si korneanya. Nah, akhirnya ya sudah, karena pompa endotelnya sudah tidak bisa berfungsi. Dan juga di sini ada SP ya. SP itu adalah swelling pressure. Ini tambahan aja, untuk SP atau swelling pressure itu merupakan kemampuan kornea untuk menciptakan tekanan yang untuk mempertahankan bentuk dan stabilitas dari si kornea itu sendiri. Kalau tekanan intraokularnya terlalu tinggi dan tidak bisa ditangani oleh swelling pressure ya, akhirnya ya sudah terjadi bersama dengan stres mekanik, pompa endotel akan menyebabkan terjadinya edema kornea. Akibat dari edema kornea, aqueous humornya terlalu banyak masuk ke dalam si korneanya itu sendiri. Ya sudah terjadi perubahan indeks bias. Kalau terjadi perubahan indeks bias, maka cahaya yang masuk itu bisa dipantulkan atau si pasiennya malah melihat gambaran lingkaran pelangi atau gambaran halo. Selain itu juga untuk edema kornea ini juga bisa menyebabkan kornea keruh ya.
Selanjutnya, efek dari peningkatan tekanan intraokular itu adalah stagnansi aliran AH. Nah, jadi untuk aqueous humornya tadi karena saluran drainasenya terhambat, maka aqueous humornya kan nggak bisa mengalir ya. Artinya aqueous humor yang tadi sudah menyalurkan nutrisinya nggak bisa dibuang, nggak bisa didrainase. Nah, kalau kayak gitu aqueous humor yang baru yang mengandung nutrisi yang baru itu juga nggak bisa mencapai, nggak bisa melakukan fungsinya. Akhirnya terjadi jejak iskemik, metabolisme asam arachidonat, PGE2, terjadi vasodilatasi, yaitu injeksi cilia dan injeksi kornea. Selanjutnya terakhir di sini ada penekanan pada vitreous humor. Nah, jadi juga dia menekan bagian vitreous humor yang ke belakang, yaitu menekan lamina fibrosa dan menyebabkan pembengkakan diskus opticus. Jadi lamina fibrosa itu kayak komponen bagian dari diskus opticus, dia kayak serabut kolagen gitu, tempat menempel-nempelnya sel-sel ganglion retina. Nah, nanti bisa dibaca lagi ya letaknya lamina fibrosa itu di mana. Intinya kalau glaukoma itu banyak jurnal-jurnal yang menjelaskan bahwa penekanan lamina fibrosa akan menyebabkan pembengkakan diskus opticus yang menyebabkan kerusakan sel-sel ganglion retina, gangguan penglihatan dan penurunan visus. Setelah itu juga menekan nervus trigeminus. Jadi selain mata itu dipersarafi oleh nervus opticus, juga nervus trigeminus kalau ditekan akan menyebabkan rasa nyeri dan sakit kepala, persepsi sakit kepala. Itu nervus trigeminus juga akan dikirim nanti penekanannya ke STN, mengirim ke nervus vagus dan menyebabkan respon mual dan muntah. Nanti bisa dibaca lagi ya untuk mekanismenya. Untuk iris Bombay sendiri di sini juga dapat menyebabkan COA dangkal. Nah, bagaimana sih COA itu kan kamera okuli anterior ya, yang mendefinisikan jarak antara iris dan juga kornea. Kalau misalkan dia dangkal, artinya jaraknya itu semakin dekat atau jaraknya itu semakin kecil. Nah, ini terjadi pada pasien penderita glaukoma yang bisa COA-nya dangkal itu karena, kalau bisa pada pasien glaukoma itu kelihatan di sini COA-nya dangkal ya. Pada normal itu jaraknya kayak gini, kalau untuk pasien yang COA-nya dangkal tuh kayak gini. Nah, kelihatan kan? Nah, selanjutnya ini kalau kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan fan light, misalkan diarahkan sinar dari sebelah sini, itu kalau pada normal itu biasanya irisnya jernih. Tapi kalau pada yang COA-nya dangkal ada bayangan yang tadi saya tunjuk. Nah, ada bayangan warna hitam di bagian iris yang jauh dari cahayanya. Oke, untuk obat-obatannya sendiri di sini diberikan acetazolamid ya. Acetazolamid ini merupakan diuretik, dan semua prinsip diuretik itu adalah untuk membuang cairan berlebih yang ada di dalam tubuh kita, termasuk cairan aqueous humor itu sendiri. Untuk mekanismenya nanti bisa dibaca lagi. Selain itu juga untuk TUA-nya ini TUA-nya di sini bisa diberikan juga timol maleat ya. Timol maleat ini fungsinya untuk menurunkan sekresi dari aqueous humor itu sendiri. Oke, nanti dibaca lagi juga. Selanjutnya setelah timolol maleat itu ini ya untuk menurunkan sekresi dari si aqueous humor. Setelah timolol maleat juga bisa diberikan pilokarpin. Nah, tadi lupa dijelaskan. Jadi iris Bombay ini bisa menyebabkan terjadinya pupil dilatasi. Nah, kenapa bisa menyebabkan pupil dilatasi? Karena pupil dilatasi itu kan menempel ya, pupilnya itu jadi kayak irisnya menempel ke lensanya, jadi pupilnya dilatasi secara terus-menerus, menyebabkan refleks cahaya turun dan bisa diberikan pilokarpin untuk memicu terjadinya miosis. Jadi kalau misalkan pupilnya dilatasi secara terus-menerus, ya kanal sklemnya terus-terusan ketutup. Untuk itu maka kita mau buka nih si kanal sklemnya, aluran kanal sklemnya, akhirnya kita harus membuat si pupil itu miosis. Nah, ini ada gambarannya ya. Kalau miosis normal dia itu kanal sklemnya terbuka, tapi kalau pupil dilatasi terus menerus terjadi iris Bombay secara terus menerus seperti itu.